kita bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Nah adik-adik, kita saat ini memasuki tahun yang baru ya Kak Eki ya. Benar adik-adik, selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru semuanya. Tentu saja dengan semangat yang baru juga ya. Semangat. Baiklah adik-adik, kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, untuk mengawali ibadah kita akan angkat satu pujian. Kita akan pujikan dengan lagu apa Kak Eki? Apa ya yang bergembira itu Kak? Kan menyambut tahun baru kita harus selalu bergembira Kak. Betul dong, kita harus bergembira dan bersukacita senantiasa. Kita akan pujikan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Ya sekali lagi, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Puji Tuhan. Iya, Kita Kak. bersukaria, kita bersukacita. Benar sekali. Baiklah adik-adik, sekarang saatnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Selamat pagi Bapa. Engkau telah memberikan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati handphone kami, berkati jaringan kami Bapa. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online boleh mengikutinya dengan tanpa gangguan suatu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, seru doa ini kami naikkan. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah berdoa. Saatnya kita menerima votum dan salam. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Adik-adik di rumah pasti bersukacita. Hari ini kita akan berdiri memuji Tuhan lagi ya Kak ya. Betul. Kita muji Tuhan yuk dengan lagu Happy Yaya ya Kak ya. Happy Yaya. Happy semuanya Happy. karena Happy New Year kan Kak. Betul. Tahun 2022. Cintaku semakin mendalam.
hari ini anak-anak akan lebih mencintai Tuhan di tahun yang baru ini. Kakak tahu nggak, kalau zaman dulu itu sebelum ada gedung ini, ada nenek moyang kita yang bersusah payah membuka hutan, Kak. Kira-kira hutan itu ngeri nggak ya, Kak ya? Aduh, serem banget sepertinya ya. Pasti di situ masih ada binatang-binatang buas, ada singa, ada harimau, ada ular, pohon-pohon yang besar. Iya, Kak. Suasananya pasti cukup menakutkan, menegangkan. Tetapi mereka tetap berjuang untuk membongkar lahan. buat mereka. Iya, seperti orang-orang zaman dulu, kita akan tetap semangat, Kak. Tetap mendidih, Kak. Benar Kak? Betul sekali. Mendidih di hati. Kita harus mendidih terus-menerus supaya apa, Kak? Supaya perjuangan nenek moyang kita itu tidak sia-sia. Iya, betul. Yuk mendidih di hati kita. Adik-adik semua pasti sudah mendidih seperti kita di sini, Kak ya. Iya, hati kita mendidih untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Hati kita menggebu-gebu dan sangat bersukacita sekali untuk menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya yang akan disampaikan oleh Kak Eti. Silakan Kak Eti. Halo, selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Sudah siap semua adik-adik? Kita siapkan dulu Alkitabnya. Di tangan kita sudah pegang Alkitab. Semua sudah disiapkan. Duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau memberi kami kesehatan sehingga kami bisa duduk mendengarkan firman Tuhan, memuji Engkau dan berdoa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami sehingga kami menikmati hari yang baru, berkat yang baru pada pagi ini. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau urapi mata, hati, telinga kami sehingga kami bisa mencerna firman ini dan memperbaiki kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di tahun yang baru ini kami akan menjadi anak Tuhan yang bisa bertumbuh lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita baca firman Tuhan ya. Kita buka di Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan, Kak Eti mau bacakan. Yesus
dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus ke Galilea, ke Yordan, kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, di sini tadi adik-adik sudah melihat bacaan ini dan mendengarkan di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tentunya pada zaman itu Yohanes membaptis Yesus itu di Sungai Yordan. Adik-adik ya. Terus pada waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus itu tiba-tiba meminta dibaptis. Yang baptis itu adalah Yohanes. Sempat si Yohanes menolak, tetapi karena nubuatan para nabi dulu, maka harus digenapi pada saat itu bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Adik-adik, kita belajar di sini bahwa di sini ada peristiwa di mana ketika itu Yesus dibaptis, terjadilah suatu keajaiban di mana langit terbuka. Pada saat Yohanes membaptis dengan air, maka langit terbuka dan Roh Kudus berupa merpati turun di atas Tuhan Yesus. Itu bagaimana kita menjalani ketaatan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus. Yesus dan Yohanes Pembaptis adalah melakukan penggenapan yang dinubuatkan oleh para nabi, dan itu memang benar. Yesus harus dibaptis, dibasuh. Apa sih anak-anak arti dari baptisan itu? Baptis itu adalah dibasuh dan disucikan. Ya, kalau zaman Perjanjian Lama bahwa para imam itu harus melakukan pembersihan diri ketika akan memasuki ruang Maha Kudus, yaitu melakukan penyembahan atau melakukan pengorbanan, bahwa mereka mempersembahkan binatang atau domba itu masuk di dalam bait Allah, harus melakukan penyucian diri, adik-adik ya. Dan saat ini Tuhan Yesus hadir di dunia ini berupa anak kecil, anak bayi yang sederhana sekali.
sekali lahir yang telah kita peringati beberapa hari yang lalu. Kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, dan di situ Tuhan Yesus sudah beranjak menjadi orang dewasa, dan saat ini diceritakan bahwa Yesus harus dibaptis. Adik-adik, bagaimana ketaatan Yohanes Pembaptis dan ketaatan Tuhan Yesus yang harus dilakukan atas perintah Allah. Adik-adik, demikian kemarin kita memperingati hari ulang tahun dari GKSBS Bandar Jaya, adik-adik ya. Bagaimana orang-orang atau leluhur kita zaman dulu itu merintis Sumatera bagian selatan ini menjadi sebuah kota yang seperti ini. Itu kita tidak menghilangkan jasa mereka, leluhur kita yang dulu adalah transmigrasi dari daerah Jawa ke sini. Itu masih hutan, adik-adik ya. Karena ketaatanlah mereka, leluhur kita itu mengerjakan pekerjaan yang harus dia selesaikan, walaupun banyak hal atau banyak rintangan yang dihadapi. Adik-adik tahu kalau membayangkan hutan itu bagaimana, adik-adik? Tentunya hutan itu sangat gelap, banyak binatang yang kalian bayangkan. Di situ juga ada tentunya ada magic ya, tentunya ada roh-roh yang seringkali kita itu takut, ada setan gitu ya. Itu juga dialami oleh leluhur kita. Tetapi karena keberanian dan kegigihan untuk tetap kuat di dalam Tuhan, mereka mendirikan gereja persekutuan di tengah-tengah masyarakat yang mula-mula mereka habis menebang hutan, bercocok tanam, yang masih tandus, tidak sesubur sekarang ya adik-adik ya. Masih banyak akar-akar tua di situ. Dengan susah payah mereka melakukannya. Dan di situ ada orang-orang Kristen yang mereka berkumpul dan selalu memuji Tuhan. Di situ ada penyertaan Allah. Dia percaya bahwa nanti anak cucunya akan menikmati hal yang baik. Dan pada saat ini terwujud ya adik-adik ya. Bagaimana kita mengingat masa leluhur kita memperjuangkan gereja terus menerus sampai dengan saat ini. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah adik-adik berhenti berjuang untuk melanjutkan pekerjaan para leluhur kita untuk kemuliaan Tuhan? Tentunya adik-adik tidak akan berhenti. Adik-adik kan anak yang pintar, anak yang semangat, anak yang cerdas, ceria ya adik-adik ya. Yuk kita sama-sama tetap semangat membangun persekutuan, membangun pelayanan, supaya gereja GKSBS tersiar beritanya tentang firman Tuhan, tentang Yesus Kristus di dalam hati, yang timbul di dalam hati kita dan akan dibagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Ya adik-adik ya, bagaimana sikap kita ketika sedang di rumah? Adik-adik tentunya dari hal kecil dulu. Adik-adik bisa menyapu, membantu orang tua, terus berdoa bersama dengan kakak atau ibu atau ayah ya. Disitulah kita dilatih untuk menjadi seorang anak yang mandiri, anak yang kuat ya. Dimulai dari kita membantu menyusun sepatu di tempat rak sepatu, membantu
dengan buku-buku kita di rak buku ya adik-adik ya, pasti adik-adik menjadi anak yang pintar kelak, menjadi pejuang Kristus, menjadi anak yang pemberani, tidak malu untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Yesus dalam hidup kita. Sikap kita mungkin anak yang sopan, anak selalu berkata-kata yang baik, itu merupakan suatu wujud bagaimana kita bersaksi untuk Kristus tetap hidup dan menghidupi kita. Jadi di tahun yang baru ini adik-adik tetap semangat, berjuang, tetap terus menjadi anak yang mandiri walaupun banyak rintangan yang harus kita lalui. Dengan doa setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari akan menjadi anak yang kuat. Saat ini anak-anak, adik-adik semua di rumah tetap semangat, kita akan melalui tahun yang baru ini dengan menjadi anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih adik-adik. Firman saat ini bagaimana Yohanes Pembaptis yang selalu taat. Adik-adik tahu, adik-adik harus mempunyai hikmat dan bangga kepada gereja GKSDS Bandar Jaya. Ya, kita harus bangga menjadi anggota jemaat GKSDS ya. Semangat adik-adik. Dengan hikmat Allah kita tetap menjadi pelayan Kristus yang sejati. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberkati kami dengan pengalaman-pengalaman baru yang harus kita hadapi bersama, bersekutu bersama, berdoa bersama, membaca firman Tuhan bersama, sehingga kami bisa bertumbuh bersama menjadi seorang pelayan Tuhan yang sejati. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami serahkan segala doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Eti. Kira-kira pelajaran apa yang boleh kita dapatkan dari firman Tuhan pada hari ini? Apa kira-kira Kak Eti? Anak-anak harus mandiri, Kak. Anak-anak harus tetap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Supaya apa ya? Firman Tuhan itu mendiri dalam hati kita. Iya. Ya. Supaya bekerja di dalam hidup kita dan memberikan dampak kepada setiap orang-orang di sekeliling kita. Betul sekali. Terus kita menjadi teladan ya. Iya, Kak. Dari apa itu Kak mereka melihat pembicaraan kita? Ya, sikap hidup kita. Bagaimana kita bergaul? Bagaimana kita bersikap kepada orang tua? Harus sopan. Ya Kak ya, sekarang anak-anak muda itu jarang sekali melakukan tata krama yang zaman dulu sangat kental sekali. Sekarang itu kita latih lagi Kak. Anak-anak harus apa? Harus meniru bagaimana perjuangan nenek moyang kita yang tetap semangat. Jadi kita juga harus tetap semangat untuk menerapkan firman Tuhan yang telah kita dapatkan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita akan angkat satu pujian. Anak Tuhan,
tidak jujur, suka berkata yang tidak benar. Jadi anak-anak harus bersikap yang baik dalam perkataan, baik dalam hal kejujuran, ya, harus berkata yang benar tentang firman Tuhan. Adik-adik, saat ini kita tiba saatnya kita akan persembahan. Adik-adik, minggu ini adik-adik persembahan ditaruh di amplop, dikasihkan kemana ya Kak? Boleh dititipkan ke orang tuanya. Iya, dibawa, ditaruh amplop, dititip ke orang tuanya, datang ke gereja untuk perkembangan gereja selanjutnya supaya semakin besar. Ya adik-adik ya, yuk kita akan memuji Tuhan. Berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pada hari ini melalui firman-Mu. Saat ini juga kami memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Biarlah Engkau tidak tengok dari besar kecilnya Bapa, namun tengoklah dari ketulusan hati kami di dalam memberikannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi berkat pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, tidak banyak yang dapat kami sampaikan, namun kami yakin dan percaya kuasa kasih-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami melalui berkat-berkat-Mu. Kami juga berdoa Bapa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Baiklah, saatnya kita menerima berkat. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian
sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.